Anda berharap itu bukan hanya sekedar retorika ya? Iya, pastilah. Dan kenapa kita akhirnya turun mengambil sikap memilih Jokowi karena kita yakin bahwa orang ini pekerja dan pekerja yang memikirkan rakyat, bukan hanya dirinya sendiri atau kelompoknya. Jadi dia akan sangat bermasalah dan punya musuh yang banyak kalau dia tidak melakukan itu. Gitu. Oke, baik, Mas Abdi. Terima kasih banyak sudah bersama kami di interview. Ya, demikianlah perbincangan saya dengan gitaris grup musik Slank Abdi Negara. Dan di interview masih akan kembali usai jeda. Sesaat lagi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Mas Abdi tadi mengatakan bahwa ada revolusi harmoni. Ya. Ini bukan hanya slang sebetulnya, tadi dikatakan kalau saya tidak salah. Ada beberapa musisi lain yang berkumpul. Ya. Apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh revolusi harmoni ini? Terkait dengan Pilpres. Ya, ini teman-teman musisi, public figure yang punya pemikiran sama, punya harapan yang sama untuk Indonesia yang lebih baik. Gitu ya. Bahwa kita berpikir apa yang kita bisa sumbangin agar sumbangin ke masyarakat agar Indonesia bisa lebih terutama untuk memilih Jokowi JK. Salah satunya gini, sebelum saya masuk ke revolusi mental, saya ceritain dulu slang dengan revolusi cintanya. Jadi dia slang itu sejak 3 tahun lalu ya, atau 3-4 tahun lalu mengeluarkan satu campaign namanya Revolusi Cinta. Kita mencoba mengumpulkan orang-orang terbaik di Indonesia yang kita pelajari dari media, dari mana-mana, untuk kita ajukan ke depan. Orang-orang itu yang kita akan push untuk menjadi pemimpin Indonesia yang baru. Ini yang termasuk 46 nama kalau saya tidak salah. Ya, ada 4. Kita berusaha mengumpulkan dari 1000 yang aktif tuh Bim sama Ivan. Ivan menyusun orang nama-nama itu dari dari rencana menyusun untuk 1000 yang tercapai baru 46 selama 3 tahun lebih. Dan itu yang disampaikan ke Pak Jokowi dan juga. Salah satu dari 46 itu ada nama Jokowi. Ada nama Jokowi, ada nama Anies Baswedan, ada nama Dahlan Iskan di dalamnya. Nama-nama itu yang kita ingin ajukan dan kita ingin tonjolkan ya, agar saat orang-orang yang berkuasa melihat atau saat dibutuhkan orang bisa melihat siapa sih calon-calon pemimpin yang terbaik. Yang satunya tidak ada di dalam list itu? Yang salah satunya nggak ada di dalam list. Nah, soal revolusi harmoni. Revolusi harmoni, ya awalnya itu kumpul teman-teman semua, kita ngobrolin soal masa depan kita dengan adanya Pilpres ini yang baru. Seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa akhirnya kita punya perasaan yang sama, punya harapan yang sama, kumpul, kita cetuskan nama Revolusi Mental. Semua sepakat bahwa Revolusi Mental atau Revolusi Harmoni? Revolusi Harmoni untuk mendukung Revolusi Mental. Jadi karena semua sepakat bahwa Revolusi Mental ini jalan terbaik untuk kita berubah. Salah satu kegiatannya setelah deklarasi kemarin adalah bikin lagu. Nah, terciptalah lagu Salam Dua Jari. Kebetulan slang memang dari dulu kakak Bim tuh suka teriak, wah peace, salam dua jari gitu kan. Dan pada saat ngumpul, Opi Andaresta sempat ngomong, wah gua ada ini nih lain, salam dua jari, jangan lupa pilih Jokowi. Yuk, saya ambil gitar, langsung saat itu juga kita rame-rame bikin lagunya. Masing-masing nyumbang liriknya, Bim, Ivan, terus yang lain gitu. Jadilah lagu Salam Dua Jari.
Tujuannya sebenarnya adalah ya selain mendukung pasangan Jokowi JK juga ingin mengajak orang bahwa ini demokrasi harus damai, jangan saling serang, bahwa hargai pendapat orang lain. Tapi kita bawa dengan kalimat yang santai lah, misalnya ini pesta demokrasi, kalau beda jangan sensi, gitu kan. Jadi ada beberapa lirik-lirik itu lebih ke arah sana sih sebenarnya. Dan bikin konser juga. Dan bikin konser. Rencananya akan setelah lagu ini dirilis, kita akan bikin konser. Nah, ini kalau kita bicara udah nyiptain lagu, banyak musisi terlibat di sana, akan bikin konser juga. Tadi kalau kita bicara revolusi mental itu yang tadinya korup tidak korup, yang tadinya bohong menjadi tidak bohong lagi. Pertanyaan soal konser dan lagu-lagu itu dibayar tidak? Sama sekali tidak dibayar. Sama sekali tidak dibayar. Jadi teman-teman semua sepakat bahwa ini adalah sumbangan kita untuk Indonesia, bukan hanya untuk Jokowi JK, tapi ini sumbangan kita suka rela. Kita hubungin satu-satu dan mereka semua sepakat untuk bantu. Ada yang bantu uang, ada yang bantu alat, yang ada bantu sponsor? uang bayar ya ada otomatis kan, karena ada yang harus nggak semuanya akhirnya free kan, ada yang harus dibayar. Jadi caranya adalah kita mencari donatur. Ada teman yang oke, saya sanggup bayar itu, ya silakan langsung bayar ke vendornya. Jadi kita sama sekali nggak pegang sesen pun uang. Kalau saya tidak salah, beberapa waktu lalu kan Jokowi pernah ke Potlot kalau nggak salah. Ada nggak sih pembahasan yang serius, resmi antara Slank dengan Jokowi pada saat itu? Sering ada beberapa kali Jokowi datang. Yang pertama kali datang itu silaturahmi, karena gini, saya cerita sedikit ya, kira-kira 4 tahun yang lalu gitu, sebelum Jokowi masih di Solo, sebelum ada, bahkan mungkin sebelum terpikir untuk pindah ke Jakarta, kita datang ke Solo karena baca soal Jokowi dan kita minta sama panitia, ketemuin dong sama Jokowi nih, kayak dalam rangka tadi revolusi cinta ya, mencari orang-orang terbaik Indonesia gitu. Kita ketemu dan lihat dia sempat cerita dan kasih presentasi apa yang dia lakukan di Solo. Terus teman-teman secara spontan ngomong, anak-anak Slank langsung ngomong, Pak Jokowi kalau gitu ke Jakarta aja, jadi gubernur Jakarta, kita akan dukung. Nah, waktu dia ke Jakarta, pertama kali dia datang ke Potlot, dia bilang, ya sesuai undangan kalian saya datang ke Jakarta gitu. Dan itu yang pertama kali dia datang ke Jakarta karena itu. Terus yang terakhir sebelum mulai kampanye, pada saat dia sudah ini ya deklarasi sebagai capres, dia datang ke Potlot dan kita ngobrol. Sebenarnya ngobrolnya lebih ke ngobrol antar temen aja. Tidak ada yang serius soal pilpres? Nggak ada hal yang serius soal pilpres, hanya dia cuman dia menyampaikan satu hal bahwa minta didukung revolusi kita mengajukan beberapa lembar kertas, 5 lembar kertas, dalamnya ada revolusi cinta dan ada beberapa poin untuk Indonesia, beberapa poin yang kita ajukan untuk dalam kacamata kita bagaimana Indonesia ke depan gitu ya. Dan dia menyambutnya dengan bahwa wah, ini sesuai dengan revolusi mental yang dia ajukan.